Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang materi sistem operasi Linux. Baik, jadi kita langsung masuk yang materi pertama, yaitu dengan saya sendiri, Laude Muhammad Fauzi Azim, dengan NIM S1E1 04065. Saya akan menjelaskan tentang sejarah Linux. Baik, kita saya akan menjelaskan pada asal-usulnya dulu. Pada tahun 1969, Unix dikembangkan. Ini Unix sendiri yaitu fondasi dari Linux sendiri. Para peneliti di AT&T Bell Labs mengembangkan Unix sebagai sistem operasi multi-user dan multitasking pertama yang menjadi fondasi Linux. Lalu pada tahun 1991, kernel Linux dibuat. Nah, dibuat oleh Linus Torvald, mahasiswa Finlandia yang menciptakan kernel Linux sebagai proyek pribadi karena kecewa dengan keterbatasan Minix. Nama awalnya adalah Freaks, gabungan dari Free, Freak, dan Unix. Sebelum akhirnya dinamai Linux oleh administrator FTP yang menghost proyek. Karena Linux pertama hanya bisa berjalan di arsitektur x86 dan hanya membutuhkan software GNU agar bisa digunakan sebagai sistem operasi lengkap. Selanjutnya pada 1992 dirilis di bawah GNU GPL yang menjadi open source. Karena Linux dirilis di bawah lisensi GNU GPL yang memungkinkan siapapun untuk memodifikasi dan menyebarkannya. Selanjutnya pada tahun 1993 muncul distro pertama dari Linux seperti Slackware, Debian, yang diikuti oleh Red Hat yang fokus pada enterprise. Nah, komunitas globalnya ini mulai berkontribusi dan menjadikan Linux sebagai proyek kolaboratif terbesar di dunia open source. Selanjutnya pada tahun 2000 dan sampai sekarang, yaitu memasuki era modern. Linux menjadi basis dari Android, yaitu sistem operasi mobile paling populer di dunia yang digunakan di berbagai perangkat seperti server, desktop, superkomputer, IoT, mobil, robot, bahkan pesawat NASA sendiri. Nah, di tahun 2020-an ini Linux juga sudah berkembang dengan fitur keamanan seperti Secure Boot dan pembaruan otomatis dan lain-lain. Baik, selanjutnya saya akan serahkan ke pemateri kedua. Kita akan membahas tentang prinsip perancangan Linux. Prinsip perancangan sistem Linux, sistem operasi Linux berfokus pada tiga hal utama. Yang pertama ada kesederhanaan, modularitas, dan kompatibilitas. Sistem ini dirancang agar mudah digunakan, mudah dimodifikasi, dan mampu berinteraksi dengan berbagai perangkat keras dan perangkat lunak lainnya. Kita akan membahas ada 6 prinsip-prinsip perancangan utama dalam sistem operasi Linux. Next. Baik, yang pertama ada prinsip kesederhanaan. Prinsip kesederhanaan ini artinya dalam perancangan Linux berarti sistem operasi ini dirancang untuk mudah dipahami, digunakan dan dikelola tanpa mengurangi kekuatan dan fungsionalitasnya. Nah, di sini ada yang pertama itu ada interface yang efisien. Artinya Linux mengutamakan antarmuka baris perintah CLI atau Command Line Interface sebagai cara utama berinteraksi dengan sistem. Yang kedua ada minimalis tapi kuat. Artinya Linux menghindari fitur yang berlebihan atau bloatware dan hanya menyertakan komponen yang benar-benar dibutuhkan. Yang ketiga ada filosofi satu alat untuk satu tugas. Artinya Linux mengikuti filosofi Unix. Setiap program harus melakukan satu tugas dengan baik. Alat-alat kecil dapat digabungkan seperti piping, scripting untuk menyelesaikan tugas yang lebih kompleks. Yang ketiga ada yang keempat ada konfigurasi melalui file text. Artinya di sini konfigurasi sistem disimpan dalam file text, bukan registry atau GUI sehingga mudah dibaca dan dimodifikasi. Yang terakhir ada dokumentasi yang jelas. Sini Linux menyediakan manual page atau main dan dokumentasi lengkap untuk setiap perintah dan komponen. Nah, kenapa keuntungan kesederhanaan ini adalah mudah diperbaiki, ringan dan sangat fleksibel. Next.
Baik, selanjutnya ada modularitas. Modularitas adalah salah satu prinsip utama dalam perancangan sistem operasi Linux. Prinsip ini berarti bahwa sistem dibangun dari komponen-komponen yang independen yang dapat dipasang, dimodifikasi, atau diganti tanpa mengganggu keseluruhan sistem. Nah, kelebihan modularitas sendiri yang pertama ada mudah diperluas. Artinya fitur baru dapat ditambahkan tanpa mengubah inti sistemnya. Yang kedua ada stabil, jika satu modul bermasalah, modul lain tetap berfungsi. Yang ketiga ada efisiensi, sistem hanya memuat modul yang diperlukan, mengurangi penggunaan sumber daya. Nah, contohnya seperti driver hardware-nya Linux menggunakan modul kernel untuk mendukung berbagai perangkat, misalnya NVIDIA untuk driver GPU NVIDIA. Nah, sistem file dukungan untuk ext4, BTRFS atau NTFS diimplementasikan sebagai modul terpisah. Next. Selanjutnya ada kompatibilitas. Linux dirancang untuk mendukung kompatibilitas luas dengan berbagai perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan standar sistem operasi. Prinsip ini memastikan bahwa Linux dapat berjalan di berbagai lingkungan dan memenuhi kebutuhan pengguna yang beragam. Yang pertama sini ada kompatibilitas dengan perangkat keras atau hardware. Artinya Linux mendukung berbagai arsitektur prosesor, mulai dari x86 Intel AMD hingga RISC-V dan mainframe. Yang kedua, kompatibilitas dengan perangkat lunak atau software. Artinya sini Linux kompatibel dengan standar POSIX atau Portable Operating System Interface yang memungkinkan aplikasi yang dikembangkan untuk Unix atau Linux berjalan di berbagai distribusi Linux tanpa modifikasi besar. Yang ketiga ada kompatibilitas dengan sistem lain, artinya Linux dapat berintegrasi dengan jaringan yang menggunakan protokol Windows atau Samba. Nah, yang keempat ada kompatibilitas ke depan atau future proof. Artinya Linux terus diperbarui untuk mendukung teknologi baru. Contohnya file system BTRFS dengan dukungan USB 4 atau standar keamanan terbaru. Mengapa kompatibilitas itu penting? Yang pertama ada fleksibilitas. Artinya pengguna bisa memilih hardware atau software tanpa khawatir tidak didukung. Yang kedua ada interoperabilitas yang memudahkan integrasi dengan sistem heterogen seperti Windows, macOS, server, dan IoT. Dan yang terakhir karena penghematan biaya yang tidak terikat pada vendor tertentu sehingga mengurangi biaya lisensi dan migrasi. Oke, next. Selanjutnya ada multi user dan multitasking. Artinya salah satu prinsip utama dalam perancangan sistem operasi Linux adalah dukungannya terhadap multi user dan multitasking. Yang pertama ada multi user. Linux dirancang untuk mendukung banyak pengguna yang dapat mengakses sistem secara bersamaan, baik secara lokal misalnya melalui terminal berbeda maupun jarak jauh misalnya via SSH. Yang kedua ada multitasking. Linux mendukung multitasking yang memungkinkan sistem menjalankan banyak proses atau program secara bersamaan tanpa menyelesaikan satu persatu. Nah, di sini multi user dan multitasking dapat dikombinasikan. Kombinasi kedua fitur ini membuat Linux sangat cocok untuk lingkungan di mana banyak pengguna perlu bekerja secara efisien, seperti di server. Banyak pengguna mengakses layanan web, email, dan cloud secara bersamaan. Yang kedua ada workstation. Beberapa pengguna berbagi sumber daya komputasi dalam satu mesin. Nah, yang terakhir ada sistem embedded. Artinya Linux mengelola banyak tugas seperti jaringan, jaringan GUI dan input-output pada perangkat seperti router dan smart TV. Nah, oke, next. Piu. Nah, selanjutnya sini sistem file hierarkis. Artinya Linux menggunakan sistem file hierarkis atau hierarchical file system yang terstruktur seperti pohon direktori dengan root garis miring sebagai tingkat tertinggi. Setiap file dan direktori berada di bawah root, membentuk struktur yang terorganisir dan konsisten. Ciri-ciri sistem file hierarki Linux adalah yang pertama itu root. Artinya direktori paling atas dalam struktur file Linux. Nah, yang kedua ada direktori standar. Linux memiliki direktori-direktori bawaan dengan fungsi spesifik, misalnya bin atau binaries berisi perintah-perintah dasar sistem. Nah, ada lagi home
berisi direktori pribadi pengguna, misalnya home atau username. Yang ketiga, ada var atau variabel berisi file yang sering berubah seperti log atau change. Dan yang terakhir ada USR atau user programs yang berisi aplikasi dan utilitas untuk pengguna. Selanjutnya ada konsistensi dan keteraturan, artinya struktur yang seragam memudahkan pengguna dan program untuk menemukan file. Nah, yang terakhir ada case sensitif. Artinya Linux membedakan huruf besar atau huruf kecil dalam nama file. Contohnya file txt itu tidak sama dengan file txt-nya karena di sini F-nya berbeda. Yang satunya F-nya kapital, yang satunya huruf kecil. Nah, keuntungan sistem hierarkis ini yang pertama mudah dikelola. Artinya pengguna atau admin cepat menemukan file karena lokasinya terprediksi. Yang kedua, kompatibilitas. Artinya standar yang sama berlaku di hampir semua distribusi Linux. Dan yang terakhir, keamanan. Hak akses atau permisinya dapat diatur per direktori atau file. Nah, next. Nah, yang terakhir sini adalah prinsip keamanan. Artinya, keamanan adalah salah satu prinsip utama dalam perancangan sistem operasi Linux. Linux dikenal memiliki reputasi yang kuat dalam hal keamanan yang didukung oleh beberapa fitur. Yang pertama sini kontrol akses yang kuat. Linux menggunakan mekanisme kontrol akses berbasis permission atau izin untuk file, direktori, dan proses. Setiap pengguna dan grup memiliki hak akses tertentu seperti read atau R, artinya hak untuk membaca file, dan write atau W, artinya hak untuk memodifikasi file, dan execute atau X adalah hak untuk menjalankan file sebagai program. Selanjutnya ada nomor dua yaitu sifat open source. Karena Linux bersifat open source, artinya kode sumbernya dapat diperiksa oleh siapa saja. Hal ini memungkinkan komunitas global untuk mengidentifikasi kerentanan keamanan dengan cepat, memperbaiki bug sebelum dieksploitasi oleh pihak jahat, meningkatkan keandalan sistem melalui kolaborasi pengembang. Yang ketiga ada perlindungan memori. Linux memiliki mekanismenya mencegah aplikasi mengakses memori yang tidak seharusnya, seperti memory protection. Karena Linux memisahkan ruang memori antara proses pengguna dan sistem, sehingga bug atau serangan pada satu aplikasi tidak langsung memengaruhi seluruh sistem. Yang keempat ada pembaruan keamanan yang cepat. Komunitas dan distributor Linux seperti Ubuntu, Red Hat, dan Debian secara aktif merilis pembaruan keamanan untuk menutupi celah yang ditemukan. Pengguna dapat dengan mudah memperbarui sistem mereka melalui manajer paket seperti apt, yum, atau DNF. Yang kelima ada firewall dan jaringan yang aman. Linux menyertakan IP tables dan NF tables atau firewall bawaan dan TCP wrappers untuk mengontrol akses jaringan. Selain itu, banyak distribusi Linux menggunakan fail to ban memblokir upaya brute force, misalnya serangan SSH. Nah, yang keenam ada isolasi proses dan kontainer. Linux mendukung teknologi seperti virtualization, KVM atau QEMU yang memungkinkan pengguna menjalankan mesin virtual yang terisolasi. Kesimpulannya, keamanan Linux dibangun melalui kombinasi desain arsitektur yang kuat, komunitas yang aktif, dan fitur protek- proteksi multilapis. Meskipun tidak sepenuhnya kebal terhadap serangan, Linux tetap menjadi salah satu sistem operasi yang paling aman, terutama jika dikonfigurasi dengan benar. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mungkin selanjutnya dapat dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini saya lanjutkan. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Amin dengan ujung NIM 045. Ini saya akan melanjutkan untuk materi kernel. Nah, dimulai dari yang pertama, apa pengertian dari kernel? Nah, kernel adalah inti dari sebuah sistem operasi yang berfungsi sebagai jembatan penghubung antara aplikasi dengan perangkat keras komputer. Tanpa kernel, sistem operasi tidak dapat berjalan secara maksimal karena kernel mengatur seluruh sumber daya komputer, termasuk memori, CPU, dan perangkat input-output. Nah, kernel juga memastikan aplikasi dapat menggunakan perangkat keras secara aman dan efisien. Lanjut di fungsi kernel. Nah, kernel memiliki beberapa fungsi utama yang sangat penting dalam sistem operasi. Pertama,
kernel mengelola memori agar aplikasi yang berjalan dapat mengakses memori yang dibutuhkan secara optimal. Kedua, kernel mengatur proses input dan output dari berbagai perangkat keras seperti hard disk, keyboard, dan printer sehingga pengguna dapat berinteraksi dengan komputer dengan lancar. Ketiga, kernel mengelola sistem file, termasuk pengaturan file dan hak aksesnya. Terakhir, kernel juga mengatur jaringan, memastikan koneksi internet dan jaringan lokal berjalan dengan baik. Selanjutnya ada cara kerja kernel. Nah, cara kerja dari kernel yaitu ketika komputer dinyalakan, proses bootloader akan memuat kernel ke dalam memori utama. Setelah itu, kernel mengambil alih kendali sistem dan mengatur seluruh proses input-output serta manajemen sumber daya komputer. Kernel juga menjalankan tugas ini terus-menerus selama komputer aktif, sehingga sistem operasi dan aplikasi dapat berjalan dengan lancar. Jika kernel mengalami gangguan, proses aktivasi sistem operasi bisa gagal, dan komputer tidak dapat berfungsi dengan baik. Nah, lanjut ke struktur dan jenis kernel. Pertama ada kernel monolitik. Nah, kernel ini tuh menggabungkan banyak fungsi dalam satu kernel besar yang mengelola perangkat keras secara penuh. Contohnya seperti kernel Linux. Nah, yang kedua ada mikrokernel. Mikrokernel ini memiliki fungsi dasar dan menggunakan server terpisah untuk fungsi lain, sehingga lebih modular dan mudah dikembangkan. Yang ketiga, ada hybrid kernel. Nah, hybrid kernel ini gabungan antara monolitik dan mikrokernel yang mencoba menggabungkan kecepatan dan modularitas. Yang keempat, exokernel. Exokernel ini tidak menyediakan abstraksi perangkat keras, melainkan memberikan akses langsung ke perangkat keras melalui library khusus. Oke, lanjut ke peran kernel dalam kinerja sistem. Nah, kernel berperan penting dalam menjaga kinerja dan stabilitas sistem operasi dengan mengatur kapan dan berapa lama program dapat menggunakan perangkat keras. Kernel juga memastikan multitasking berjalan efisien. Kernel juga menyediakan abstraksi perangkat keras yang menyederhanakan akses perangkat keras bagi pengembang aplikasi, sehingga pengembangan perangkat lunak menjadi lebih mudah dan seragam. Nah, kernel selanjutnya ada kernel dalam sistem operasi populer. Kernel Linux adalah contoh kernel yang sangat terkenal dan banyak digunakan di berbagai sistem operasi berbasis Unix. Kernel ini pertama kali dibuat oleh Linus Torvalds pada tahun 1991 dan terus dikembangkan oleh komunitas open source di seluruh dunia. Linux menjadi kernel yang sangat fleksibel dan dapat dijalankan di berbagai perangkat, mulai dari komputer pribadi, server, hingga perangkat mobile seperti smartphone melalui Android. Selain Linux, sistem operasi lain seperti Windows juga memiliki kernel sendiri yang mengatur sumber daya perangkat keras dan menjalankan aplikasi secara efisien. Nah, lanjut di sejarah dan evolusi kernel. Oke, sekian saja dari materi dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Next. Oke. Eh, Baik, perkenalkan nama saya Rizky Alia dengan NIM 015. Saya akan jelaskan bagian materi dari penjadwalan. Nah, pengertian dari penjadwalan itu atau scheduling adalah proses menentukan urutan eksekusi proses yang berada di dalam sistem. Jadi, sistem operasi ini menggunakan penjadwalan untuk mengatur penggunaan CPU oleh proses-proses yang aktif, baik itu program, pengguna, maupun sistem. Nah, dari tujuan, nah sebenarnya tujuan utama dari penjadwalan itu supaya CPU itu nggak nganggur. Dia tuh prosesnya itu biar lebih cepat dan setiap prosesnya itu dapat giliran dan adil. Tapi kalau kita bahas lebih dalam, yang pertama, nah kalau untuk efisiensi CPU dia itu meminimalkan waktu CPU yang menganggur. Lalu ada throughput tinggi. Nah, dia itu menyelesaikan lebih banyak proses dalam waktu tertentu. Lalu yang ketiga ada respon time cepat. Nah, dia itu fungsinya supaya penting pada sistem interaktif. Lalu ada fairness. Nah, seperti yang saya bilang tadi, dia itu prosesnya itu di bagian CPU, dia itu supaya adil dan terbagi semua waktunya. Lalu ada menghindari starvation. Dia itu proses untuk boleh terus-menerus dilewati. Tidak boleh terus-menerus dilewati. Oke, next. Nah, lalu ada jenis scheduler. Nah, yang di bagian pertama itu ada long term. Jadi dia tuh penggunaannya memilih proses untuk masuk ke RAM.
Terus karakteristiknya itu dari long term, dia itu jarang dilakukan menentukan job mix. Nah, untuk short term, dia itu penggunaannya menjadwalkan proses di CPU. Terus karakteristiknya dia itu dilakukan sangat penting atau tiap menit. Lalu ada medium term. Dia itu swap proses dari atau ke memori. Nah, dia karakteristiknya itu berguna pada sistem dengan sedikit RAM. Kalau lebih dijelaskan, kalau diumpamakan itu long term itu proses mana yang boleh masuk ke memori. Nah, kalau short term itu dia paling sering dipakai karena dia itu prosesnya langsung pakai di CPU. Lalu kalau di medium term dia itu mengatur keluar masuknya proses dari memori saat RAM penuh. Nah, yang di bawah itu ada jenis-jenis scheduler juga. Yang pertama ada schedule normal, dia itu prosesnya biasa. Lalu ada scheduler FIFO dan scheduler RR, dia itu untuk real time. Lalu ada scheduler idle, dia itu proses prioritasnya sangat rendah. Lalu ada sketch deadline untuk tugas real time yang sensitif waktu. Nah, terus bedanya bagan yang pertama dan bagan yang kedua. Nah, bagan yang pertama ini dia mengenai penggunaan waktunya. Sedangkan kalau yang di bawah ini, jenis-jenis schedulernya itu lebih ke algoritma. Jadi yang pertama dan ini yang beda. Next. Nah, yang lalu ada scheduler Linux. Nah, kalau di Linux itu dia scheduler utamanya pakai CVS. Nah, kalau CVS itu completely fair scheduler. Jadi dia itu em, memberikan waktu CPU secara adil ke semua proses. Nah, prosesnya ini yang sudah lama menunggu akan diprioritaskan. Jadi, supaya adil, jadi proses yang sudah lama menunggu, dia itu akan diprioritaskan lebih dahulu. Nah, lalu di sebelahnya ada prioritas proses. Nah, kan di sini dibilang kalau diprioritaskan. Tapi di Linux itu dia menggunakan nice value dari -20 tinggi, ini masuk kategori tinggi sampai 19 rendah. Jadi pengguna bisa mengatur nice saat menjalankan proses. Tapi dia itu cuma bisa nurunin dan tidak bisa menaikkan. Jadi cuma bisa menurunkan value-nya dan tidak bisa menaikkan. Next. Nah, untuk perintah Linux terkait penjadwalan, dia itu ada beberapa, ada 4. Yang pertama ada top. Dia itu melihat proses aktif dan prioritasnya. Lalu ada nice, dia itu menjalankan program dengan prioritas tertentu. Ada renice, dia itu mengubah prioritas proses yang sedang berjalan, jadi dia ubah. Lalu ada chart, dia itu mengatur atau melihat real-time scheduler. Di contohnya yang digunakan itu ada FIFO, RR, atau deadline. Next. Mungkin itu saja bagian saya. Selanjutnya saya berikan ke pemateri selanjutnya. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang manajemen memori. Kita mulai dari pengertiannya. Manajemen memori adalah salah satu fungsi penting dari sistem operasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan memori utama atau RAM. Tujuannya adalah agar setiap proses mendapatkan ruang yang cukup tanpa saling mengganggu, menjaga performa, serta efisiensi sistem. Next. Selanjutnya ada tujuan manajemen memori. Yang pertama ada efisiensi penggunaan memori, yaitu untuk memaksimalkan pemakaian RAM. Yang kedua, ada proteksi antar proses untuk mencegah satu proses membaca atau menulis memori milik proses lain. Yang ketiga, ada multi-programming, yaitu mendukung banyak proses aktif secara bersamaan. Yang keempat, ada alokasi dan dealokasi dinamis, yaitu menyediakan dan mengembalikan memori sesuai kebutuhan proses. Yang kelima, ada pengelolaan memori virtual, yaitu untuk memungkinkan proses seolah memiliki ruang memori lebih besar dari fisiknya. Next. Selanjutnya, tugas manajemen memori. Nah, tugas manajemen memori itu ada 5. Yang pertama yaitu ada tracking pemakaian memori, yaitu sistem harus tahu bagian mana yang sedang digunakan oleh siapa dan mana yang kosong. Yang kedua, ada alokasi memori, yaitu menentukan bagian memori mana yang diberikan ke suatu proses. Yang ketiga, ada dealokasi memori, yaitu mengembalikan memori ke sistem saat proses selesai. Yang keempat, ada fragmentasi dan kompaksi, yaitu menangani fragmentasi dan menyusun ulang memori bila perlu.
Dan yang kelima ada swapping dan paging, yaitu memindahkan proses ke disk jika memori penuh. Next. Selanjutnya ada jenis-jenis memori. Yang pertama yaitu ada memori primer. Memori primer itu seperti RAM, yaitu tempat proses berjalan saat aktif. Ada juga cache, yaitu memori cepat untuk menyimpan data sementara. Yang kedua, ada jenis berupa memori sekunder, seperti HDD atau SSD, yaitu tempat menyimpan permanen. Yang ketiga, yaitu ada memori virtual. Memori virtual itu seperti gabungan RAM dan ruang penyimpanan di hard disk yang digunakan saat RAM penuh. Next. Selanjutnya ada teknik alokasi memori. Nah, teknik alokasi memori ini ada 3. Yang pertama yaitu alokasi kontigu. Yaitu yang pertama proses dialokasikan di blok memori yang berurutan. Yang kedua, metode ini sederhana tapi bisa menimbulkan fragmentasi eksternal. Yang kedua ada alokasi tidak kontigu. Yaitu dia proses dapat dibagi dan ditempatkan di blok memori terpisah dan cocok untuk sistem modern. Dan yang terakhir yaitu ada 2 metode populer. Yang pertama ada paging dan segmentation. Next. Nah, di sini kita akan bahas paging. Paging itu dia memori dibagi menjadi blok ukuran tetap, yaitu ada page seperti unit logis dan proses. Ada frame yaitu unit fisik di RAM. Dan yang ketiga ada setiap page ditempatkan ke frame manapun yang kosong. Di sini ada keuntungan menggunakan paging. Keuntungannya yaitu tidak ada fragmentasi eksternal dan mudah dalam pengelolaan memori. Untuk kelemahannya, diperlukan page table untuk menyimpan peta frame dan untuk meningkatkan overhead akses memori. Next. Selanjutnya ada segmentation. Segmentation itu proses dibagi menjadi segmen logis. Contohnya ada kode, data, stack, dan heap. Nah, ukuran tiap segmen bervariasi sesuai kebutuhan. Nah, di sini juga ada keuntungan dan kekurangannya. Untuk keuntungannya, lebih mendekati struktur logika program dan mudah dalam proteksi dan isolasi data. Sedangkan untuk kelemahannya, rentan terhadap fragmentasi eksternal dan diperlukan tabel segmentasi. Next. Selanjutnya ada fragmentasi memori. Fragmentasi memori itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada fragmentasi eksternal, yaitu terjadi ketika ada cukup total memori kosong, tetapi tidak dalam blok besar yang bersebelahan dan umum pada alokasi kontigu. Sedangkan yang kedua adalah fragmentasi internal, yaitu terjadi jika blok memori yang dialokasikan lebih besar dari yang dibutuhkan. Umumnya pada paging karena page bisa berukuran tetap. Next. Nah, selanjutnya ada swapping. Swapping itu adalah memindahkan seluruh proses ke atau dari disk ke memori, digunakan saat RAM penuh. Proses yang tidak aktif untuk sementara disimpan di disk atau swap area. Nah, di sini kita juga ada dampak dari swapping. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan jumlah proses aktif secara bersamaan. Yang kedua, tapi dapat menyebabkan tracing jika terlalu sering swap atau berlebihan. Next. Ada salah dari yaitu memori tempatnya proses berjalan saat aktif. Memori penuh, memori cepat untuk menyimpan data sementara. Yang kedua, ada memori sekunder HDD atau SDD, tempat penyimpanan permanen. Dan yang ketiga, yaitu ada memori virtual, gabungan RAM dan ruangan penyimpanan di hard disk yang digunakan saat RAM penuh. Nah, mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya saya berikan pada pemateri selanjutnya. Baik, saya Nabil Nandana dengan ujung NIM 75 akan mempresentasikan tentang antarmuka pada sistem operasi Linux. Nah, tadi pada pengertian kernel, kalau kernel itu adalah jembatan penghubung antara aplikasi dengan perangkat keras komputer. Nah, sementara antarmukanya ini adalah jembatan antara manusia sebagai brainware kepada komputer. Nah, di Linux ini terbagi ada dua bentuk dari antarmukanya. Yang pertama CLI, Command Line Interface. Kemudian ada GUI, Graphical User Interface. Nah, CLI ini berbasis teks, kemudian juga dia dikendalikan melalui perintah ketik. Jadi komennya diketik pada terminal, berbeda dengan GUI, dia berbasis visual seperti yang menampilkan jendela, icon, dan mouse.
Lanjut. Nah, pada command line interface, ini adalah cara berinteraksi dengan komputer lewat perintah teks, bukan klik-klik pada mouse seperti di tampilan grafis. Nah, dia di sini menggunakan terminal untuk media perintah, untuk media mengetik perintah teksnya. Nah, begitu. Contoh perintahnya itu, contoh komennya pertama ls, yaitu untuk melihat isi folder gitu. Nah, kemudian cd dokumen untuk masuk ke folder dokumen, kemudian sudo apt install Firefox. Nah, ini untuk install suatu software Firefox. Jadi ini adalah suatu fitur yang sangat superior pada sistem operasi Linux yang dimana kita dapat menginstal suatu software tanpa harus setup wizard atau sebagainya. Oke, lanjut. Nah, kemudian masuk di graphical user interface. Graphical user interface adalah tampilan grafis yang dapat dilihat dan diklik saat menggunakan komputer, seperti icon, jendela, tombol, menu, wallpaper, dan semuanya itu bagian dari UI. Jadi prinsip dasarnya UI itu adalah 3, klik, drag, dan drop. Nah, itu dia. Kemudian Linux sendiri menawarkan banyak pilihan UI yang disebut desktop environment. Nah, terdapat 3 di desktop environment yang populer, yaitu GNOME, KDE, dan juga XFCE. Itu dia. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya. Baik, oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Belajar Koda dengan ujung NIM 55. Langsung saja ke materi. Yang pertama, sistem berkas. Nah, berkas adalah sebuah unit tempat penyimpanan informasi dapat diakses lebih dari satu proses, dapat dibaca dan bahkan menulis yang baru. Nah, sedangkan sistem berkas adalah sistem penyimpanan, pengorganisasian, pengelolaan data pada alat penyimpanan eksternal dengan menggunakan teknik organisasi data tertentu. Nah, sistem berkas terbagi 2. Yang pertama, kumpulan berkas atau file. Nah, masing-masing menyimpan data yang berkaitan. Yang kedua, ada struktur directory. Nah, dia yang mengatur dan menyediakan informasi mengenai seluruh berkas dalam sistem. Next. Nah, masuk ke definisi sistem file. Nah, sederhananya, sistem berkas adalah metode di mana ada diklasifikasikan dan disimpan pada media penyimpanan seperti hard drive. Nah, definisinya seperti lemari besar yang setiap lacinya punya label dan kompartemen khusus, sehingga memudahkan Anda menemukan apa yang dibutuhkan dalam sekejap. Nah, mengapa ada banyak sistem berkas? Nah, keindahan Linux terletak pada fleksibilitasnya sistem berkas yang berbeda sesuai dengan kebutuhan yang berbeda, baik Anda menangani sejumlah besar data kecil atau sejumlah kecil file besar. Next. Nah, komponen sistem berkas. Nah, ada 4. Yang pertama, disk management. Nah, disk management ini adalah proses pengaturan bagaimana blok-blok menyimpan di dalam disk dialokasikan untuk menyimpan file. Terus ada numbing. Nah, numbing ini berguna penamaan file memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi dan mengakses file dengan nama yang mudah diingat tanpa perlu mengetahui lokasi fisik file di disk. Terus yang ketiga ada protection. Nah, protection ini adalah mekanisme untuk menjaga keamanan file dari akses yang tidak sah oleh pengguna lain atau proses lain. Terus yang keempat ada reliability. Nah, reliability ini mengacu pada kemampuan sistem untuk menjaga file tetap tersedia dan utuh meskipun terjadi gangguan seperti crash, mati listrik, atau kerusakan perangkat keras. Next. Nah, ada 4 dasar organisasi file. Yang pertama ada sequential file. Nah, di sini yang disusun secara beruntun berdasarkan suatu kunci, misalnya ID atau nomor urut, dan diakses mulai dari awal hingga akhir secara beruntun. Terus yang kedua ada relative file. Nah, di sini file yang memungkinkan akses langsung ke record tertentu menggunakan alamat atau nomor record aktif. Yang ketiga ada index sequential file atau file beruntun berindex. Nah, di sini kombinasi dari file beruntun dan akses langsung, data disimpan secara urut tetapi juga dilengkapi dengan indeks untuk mempercepat pencarian.
Yang keempat ada multi-key file atau file kunci ganda. Nah, file yang memiliki lebih dari satu kunci pencarian sehingga data bisa diakses menggunakan beberapa kriteria berbeda. Networking ini sangat penting dalam penggunaan setiap sistem operasi dan apapun sistem operasi termasuk Linux, Windows. Nah, yang sama di sini kita masuk ke konsep dasar dari networking. Dari apa itu networking? Nah, networking itu adalah sebuah proses yang dimana yang menghubungkan sebuah komputer dan perangkat lain untuk menghubungkan dalam satu jaringan. Nah, tujuannya itu bisa dalam bentuk berbagai data dan berbagi internet layanan dan sumber daya. Lanjut. Nah, adapun juga fitur-fitur yang terdapat dari networking di Linux. Nah, yang pertama terdapat dukungan TCP/IP yang lengkap. Nah, yang kedua ada konfigurasi IP address, baik itu secara dinamis dan statis. Nah, yang ketiga ada juga fitur routing atau forward. Nah, yang keempat kita juga bisa melakukan firewall dan cyber security. Dan yang kelima itu ada juga tools-tools untuk bisa monitoring sebuah jaringan. Lanjut. Nah, adapun juga perintah dasar dari networking ini, yang pertama itu kita juga bisa melakukan konfigurasi jaringan, yaitu melalui ipconfig atau IP address di Linux. Nah, yang kedua kita juga bisa melakukan konektivitas jaringan dengan memasukkan perintah ping. Yang ketiga kita juga bisa melakukan routing dengan di mana routing ini bisa kita melihat arah dari jaringan itu. Yang keempat ada monitoring traffic. Lanjut. Nah, untuk penggunaan Linux dan networking ini biasanya digunakan dalam bentuk server web, baik itu Apache Nginx, server DNS, CVD, DHCP, dan untuk firewall dan jaringan VPN. Lanjut. Nah, sampai di sini saja materiku. Saya lanjut ke materi selanjutnya. Baik, nama saya Agus Harono, dengan NIM L1L12405. Di slide ini saya akan menjelaskan mengenai komponen arsitek, mengenai prinsip dasar keamanan Linux. Adapun prinsip dasar keamanan Linux terbagi menjadi 3 prinsip utama. Pertama, availability, yang memastikan ketersediaan sistem ketika dibutuhkan atau menjamin data atau sistem saat diakses oleh individu yang diberikan akses. Kedua, integrity, yaitu melindungi data dan konfigurasi sistem dari perubahan oleh pihak yang tidak berwenang. Yang ketiga, confidentiality, yaitu memastikan bahwa data yang dikirim sampai ke tujuan tanpa mengalami kebocoran. Selanjutnya di pada slide komponen arsitektur keamanan Linux juga terdiri dari 3 komponen utama. Pertama yaitu akun pengguna atau user akun. Di sini ada 3 jenis, yaitu akun root, yaitu akun super user dengan akses penuh terhadap sistem. Kedua, akun user biasa, yaitu pengguna yang aksesnya lebih terbatas dan diatur oleh host. Kemudian ada grup, yaitu kumpulan pengguna yang berbagi hak akses tertentu untuk developer sharing. Pengelompokan hak akses ini penting untuk mencegah kerusakan sistem akibat kesalahan pengguna, terutama jika ada yang tidak sengaja mengubah konfigurasi atau menghapus file penting. Pengelompokan hak akses ini penting untuk mencegah kerusakan sistem akibat kesalahan pengguna, terutama jika tidak ada yang tidak sengaja mengubah
konfigurasi atau menghapus file penting. Kedua, kontrol akses. Pada Linux, sistem Linux menggunakan model DLC atau Discretionary Access Control, yang berarti setiap file atau directory punya izin akses tersendiri. Apakah boleh dibaca, ditulis, atau dijalankan, tergantung siapa pemiliknya, grupnya, atau publik. Selain itu ada pengamanan jaringan yang seperti firewall yang biasa digunakan untuk menjaga lalu lintas. Misalnya memblokir akses IP tertentu menggunakan file seperti Xcode. Yang ketiga adalah logging atau pencatatan aktivitas. Semua aktivitas penting dicatat dalam directory file log. Beberapa contoh log yang umum adalah last log yang mencatat unit terhadap pengguna, access log yang mencatat aktivitas akses ke web server, fungsinya untuk melacak aktivitas yang mencurigakan dan debug masalah. Selanjutnya, praktik keamanan penting pada Linux. Pertama, manajemen password. Kita harus menggunakan password yang kuat, yaitu gabungan huruf, angka, dan simbol. Untuk membantu memastikan kekuatan password, kita bisa memakai tools seperti password database yang akan memperlihatkan jika password lemah, dan ANL password. Jadi untuk mengatur aturan kompleksitas password. Kedua, berkaitan dengan keamanan akun root. Akun root ini memiliki hak akses penuh sehingga tidak dianjurkan untuk digunakan dalam tugas sehari-hari. Sebaiknya kita gunakan perintah sudo agar akses tetap aman. Untuk meningkatkan keamanan, kita bisa membatasi akses root lewat pengaturan seperti security, dan sebisa mungkin hindari login langsung sebagai root, terutama dari jauh-jauh. Ketiga adalah kesadaran pengguna. Sebelum menjalankan perintah yang sensitif atau berpotensi merusak, kita harus selalu memverifikasi. Salah satu caranya adalah menggunakan echo untuk mengetes terlebih dahulu. Contohnya, yang terlihat pada agama. Sekian presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.